Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Penny Aha, mahasiswi PBG dalam jabatan Guru Madrasah Mapel Umum tahap 2 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Asal LPTK Universitas PGRI Semarang. Nomor induk mahasiswa 255 33815. Saat ini mengajar bahasa Indonesia di Madrasah Aliyah Negeri 1 Grobogan. Pada kesempatan uji kinerja ini, saya akan mengajar dengan materi menulis puisi kreatif di kelas 11 fase F dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan metode based learning. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Baik, sebelum pembelajaran, agar apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat untuk saat ini dan di kemudian hari, mari kita berdoa bersama yang akan dipimpin Mas Hisam. Silakan Mas Hisam. Duduk siap, berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbal alamin. Selesai. Terima kasih Mas Hisam yang sudah memimpin doa pada pagi hari ini. Dengan harapan kita memulai sesuatu dengan baik, nanti juga akan berakhir dengan baik. Untuk mengecek kedisiplinan kalian, kehadiran kalian, Ibu akan mempresentasi kalian. Jangan lupa nanti ketika Ibu panggil, kalian tunjukkan satu kata semangat atau motivasi. Alif Aulia Hadi. Tekad. Tekad. Andi Latifah. Hebat. Anis Wijiastuti. Harapan. Ardan Nur Wahid. Berani. Oke, baik, kita semuanya berdiri untuk melaksanakan senam abjad biar pembelajaran hari ini refresh gitu ya. Baik, saya hitungi 3, kalian memulai ya. 1, 2, 3. A, B, C, D, E, F, G. Setelah senam abjad kita bernyanyi bersama, yaitu satu nusa satu bangsa. Silakan Mbak Zibra, teman-temannya dibimbing untuk menyanyi bersama. Terima kasih Mbak Zikra. Silakan para murid untuk bisa duduk kembali. Terima kasih. Baik, anak-anak, masih ingat pelajaran pertemuan kemarin kita sudah mempelajari apa? Puisi. Baik, kita sudah membahas pengertian puisi, unsur intrinsik puisi dan bagaimana cara membuat puisi yang baik. Nah, Ibu akan merefresh kalian, mencoba mengingat kembali pelajaran kemarin. Siapa yang masih ingat puisi itu apa? Saya punya. Silakan Mbak Tiara. Puisi adalah salah satu bentuk karya sastra yang mengungkapkan perasaan atau pikiran penyair melalui kata-kata yang indah dan bermakna. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan. Jadi puisi itu adalah memang karya yang ditulis oleh penyair atau penulis untuk menyampaikan gagasan yang dia pikirkan, ya, ini dia pikirkan mengenai suatu hal. Ya, terserah ya penulis itu, penyair itu mau berbicara tentang apa, kalian itu nanti mau berbicara tentang apa, itu ada dalam penulisan yang disebut puisi. Baik, kemudian merefresh lagi nih ingatan kemarin.
unsur intrinsik apa? Sebutkan coba. Unsur yang ada dalam puisi itu yang harus hadir ketika kita membuat puisi, apa saja yang harus hadir? Mbak Zakia silakan. Tema. Selain tema apa saja? Diksi. Bagus. Mas Rizky? Majas, tema, amanat. Majas, rima, dan amanah. Baik, masih ingat ya? Diksi itu apa? Pemilihan kata. Kalau majas? Gaya bahasa. Rima, persajakan dalam sebuah puisi. Pesan dan amanah apa kira-kira? Pesan yang ingin disampaikan oleh penulis kepada pembaca. Baik, pesan yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Jadi tujuan dari pembelajaran ini nanti para murid semuanya bisa refresh nih. Ketika saya sedang sedih, nulis puisi A. Ketika saya sedang bahagia, bersyukur, saya bisa menuangkannya ke dalam puisi. Baik, Ibu akan menyampaikan sebelum kita membuat puisi. Nanti puisi yang kalian buat nanti dibacakan di depan kelas, kemudian teman-teman dari diantara kalian bisa mengomentari karya yang lain. Siap ya? Siap. Baik, apa saja yang perlu diperhatikan ketika kita nanti membaca puisi? Setelah kita menulis puisi kreatif, kita harus presentasi di depan kelas. Apa saja yang harus kita perhatikan? Bisa melihat paparan materi, yaitu bagaimana teknik vokal. A, I, U, E nya harus jelas. A, coba Arsya, mana Arsya? A, coba. A. Rizky, I. Mirza, O. Nah, jelas ya. Jadi pemenggalan kata. Kemudian lafal. Tuhan. Ketika kita menyebut Tuhan atau Engkau, itu harus pakai artikulasi yang jelas, penekanan. Tuhan, aku berguru kepadamu di kereta waktu. Jadi harus ada tempo ya, biar apa yang kita baca itu jelas. Paham ya, Nak? Baik, kemudian teknik penampilan nih berkait dengan ekspresi wajah, gerak tubuh atau gestur serta pemahaman tema dengan penggunaan kostum. Nanti ketika para murid semuanya tampil di kantong misalnya membacakan puisi dengan tema kemerdekaan, kita kan sedang merayakan kemerdekaan ya. Kira-kira baju apa yang tepat untuk mendukung penampilan kita di bulan Agustus? Merah dan putih. Merah melambangkan keberanian, putih melambangkan kesucian. Jadi para murid semuanya harus mengetahui ini tema aku tentang perjuangan. Aku membaca puisi tentang perjuangan, berarti harus saya dukung dengan kostum. Ini kita membaca puisi. Baik ya. Kemudian kalau memang kita membutuhkan lagu, membutuhkan musik pengiring juga dibolehkan. Oke, baik. Sebelum Ibu melanjutkan kalian menulis, memerintah kalian untuk menulis, coba pengarang-pengarang yang selalu menginspirasi kalian untuk menulis itu siapa saja kalian? Khairil Anwar. Siapa lagi? Boleh? Nabisa? Sapardi Djoko Damono. Bagus. Adan. Siapa lagi nih? Pengarang-pengarang yang dari Rembang. Ingat ya? Yang banyak tulisannya tentang agama, keagamaan. Siapa lagi yang dari Yogyakarta? Yang dari Jombang? Yang punya lagu viral Ile-Ile? Siapa lagi ya? Tombo Hati. Ayo ingat. Siapa? Andre Renata. Oh, Andre Renata. Belum dengar ya? Siapa? Yang dari Jogja. Sekarang bertempat di Jogja. Siapa? Hah? Yang Le-ile. Lupa? MH Ainun Najib. Ya, baik. Jadi kita nanti harus banyak membaca karangan penyair-penyair hebat ya. Untuk apa? Untuk menginspirasi kita menulis sebuah puisi. Baik, sekarang buka ponsel kalian. Kemudian kalian putar, cari YouTube
Sri Penny A. Puisi Bulan Merah Putih. Silakan dibuka. Silakan diputar. Ya, diputar untuk belajar bagaimana pembacaan puisi yang baik. Baik. Sudah melihat video pembacaan puisi? Sudah. Tadi sudah membaca karya Ibu, melihat di YouTube juga melihat beberapa penampilan Gusmus ya dalam di YouTube. Jadi barangkali semuanya bebas. Bisa aku tuh nanti membaca puisi mau meniru siapa, mau mengidentikan dengan pengarang siapa, atau saya punya gaya sendiri Ibu. Ketika saya membaca puisi itu sudah saya punya gaya sendiri, tidak masalah. Karena setiap orang, setiap penulis, setiap penyair itu mempunyai gaya tersendiri dalam membaca. Jadi itu tadi yang kalian baca di YouTube menggunakan beberapa contoh, itu adalah untuk menambah referensi kalian. Bagaimana nanti ketika aku tampil di atas panggung. Siap semuanya? Siap. Oke, refresh lagi yuk. Tepuk sekali. Bilang dong semangat. Semangat. Tepuk 2 kali nanti bilang luar biasa ya. Tepuk 2 kali. Luar biasa. Baik. Sekarang kita sudah duduk berkelompok nih. Kita menentukan aku mau nulis apa, berbagi dengan teman. Kira-kira aku mau nulis apa, diskusi dengan teman. Ibu beri waktu 15 menit untuk menentukan tema dan kalian bisa membuat puisi setelah didiskusi dengan teman-teman. Tapi nanti puisinya harus satu-satu ya, jadi satu-satu, tidak puisi kelompok. Setelah nanti puisinya jadi, kita boleh tampil di depan. Baik, Ibu beri waktu 15 menit untuk menulis puisi dengan tema yang kalian pilih sesuai dengan pilihan hati masing-masing. Yuk, siap ya? Siap. Sudah sepertinya wajah-wajah kalian sudah berbinar ya, karena sudah menuangkan ekspresi kalian dalam sebuah puisi. Mesti bahagia, mesti sedih, mesti semangat, atau teringat kenangan. Jadinya wah, gara-gara nulis puisi ini jadi saya melihat kenangan masa lalu waktu naik gunung nggak sampai-sampai ya. Baik, siap ya? Kita tampil presentasi di depan kelas menunjukkan karya hebat kalian. Siap? Siap. Baik, saya beri kesempatan kalian untuk dari tunjuk muka, tunjuk diri untuk tampil di depan. Nanti teman-temannya tampil di depan, kalian yang tidak tampil siap memberi komentar terkait unsur intrinsik, tema, diksinya bagaimana, gaya bahasanya seperti apa, pesan dan amanahnya seperti apa. Siap? Ya. Silakan. Siapa yang mau tampil pertama nih? Oke, Mas Asa, beri tepuk tangan. Anak Gen Z, Gen Alpha nih, gayanya keren, rambutnya keren ya. Ini tanda-tanda anak Gen Alpha ini seperti ini, luar biasa. Silakan Mas Asa, teman-temannya menyimak, digunakan aksentuasi penekanan pada kata-kata. Siap? Merdeka tidak hanya untuk yang berkuasa. Karya Arsya Afan. 17 itu merdeka. Agustus itu legenda bagi bangsa kita. Saat gemuruh riuhnya kerakusan dalam parlemen, hati dan jiwa nasionalis rakyat tetap permanen. Bendera rela berkibar terbakar sinar. Sindikat negara tega mengeruk cadangan alam dengan cara tak wajar. Korupsi merajalela, hukumnya tak
seberapa. Apa guna hakim jika masih bermata buta? Rakyat lapar mencuri ketela, dihukum bak neraka. Pejabat memeras hak rakyat, diberi makan pizza. Babak baru terbunuhnya diplomat muda Arya Dani. Sang pembela kemanusiaan atas kasus TPPO masih tak kunjung jemu. Kebenaran selalu dirodukkan dengan cara pengalihan isu. Ini negeri kita, ini bangsa kita. Mari tegakkan kepala untuk mengenang jasa pahlawan, untuk membenahi tatanan yang semakin serabutan. Grobogan 26 Agustus 2025. Beri tepuk tangan. Bentar Mas Asa, keren banget nih. Tulisannya ditulis dalam waktu 15 menit tapi hasilnya Masya Allah. Oke ya. Baik, teman-teman ada nih yang komentar terkait dengan penulisan puisi tadi. Boleh? Silakan Mbak Zakia. Pemilihan kata atau diksi yang digunakan oleh puisi yang dibuat oleh Arsha sudah menarik dan rimanya juga sangat-sangat nyambung, sangat-sangat pas. Oke, karena nyawanya puisi itu apa? Diksi. Mbak Zakia berkomen bahwa diksinya sangat luar biasa, pengambilan kata antar kata pun luar biasa nyambung. Boleh yang dari pojok sana, silakan. Ya. Isinya bagus dan pemilihan katanya sangat bagus. Nah, sama ya, hampir sama. Diksinya bagus, pemilihan katanya sangat bagus. Boleh ada yang menemukan ada pesan apa nih yang bisa diambil dari puisi yang ditulis Mas Arsa? Ada pesan apa yang bisa diambil? Dia berpesan kepada siapa sih? Kepada anak muda. Kira-kira pesan apa yang bisa diambil? Silakan Mas Rizky. Oke, baik. Kita harus menjunjung jiwa nasionalisme kita untuk selalu mencintai negara kita. Dari rombongan penjahat ya, koruptor. Siapa lagi penjahat yang ada di Indonesia itu? Koruptor. Siapa lagi? Orang yang tidak cinta sama negara. Siapa lagi? Musuh negara kita itu siapa sih? Pemalasan, koruptor, orang-orang yang tidak suka Indonesia itu tetap melibatkan bendera merah putih. Baik, terima kasih Mas Arsa. Nanti terus berkarya ya Mas Arsa. Baik, beri tepuk tangan untuk Mas Arsa. Silakan. Ada yang boleh tampil lagi nih. Mbak Nafisa, boleh? Ya. Silakan Mbak Nafisa. Kita praktik untuk membaca puisi dengan mimik muka, dengan tekanan-tekanan, dengan tempo yang baik, dan menganalisis unsur intrinsik puisi. Baik, semuanya disimak ya nak. Nanti agar kita bisa memberi komentar karya teman-teman kita. Cinta ayah perjalanan kita Langkah beberapa ayah, kau sosok perkasa, meski dia penuh makna. Perlumu jadi saksi kita untuk berkorban kata. Hendakmu kuat menahan beban demi keluarga tanpa penyebab. Kau ajari arti bergerak agar kami tunduk padamu. Langkahmu tegak jadi teladan meski lelah tetap bertahan. Kau bangun mimpi tanpa pamrih dengan hati penuh kasih. Ayah, jasamu tak terbalas, cintamu tulus tak terbalas. Namamu berlengkap, pahlawan hati sepanjang masa. Ya, luar biasa. Puisi yang berjudul apa nih? Ayah. Langsung kita ingat ayah-ayah kita yang sedang berjuang ya. Ayah adalah pundak pengibar nih kata Mbak Nafisa. Ayah adalah kaki-kaki kuat dalam menjalani hidup ini.
Luar biasa ya tenaga kita ya. Baik, boleh silakan teman-teman berkomentar terkait puisi yang ditulis oleh Mbak Nafisa dengan judul Ayah. Ya, temanya adalah kasih sayang. Boleh silakan. Ada yang berkomentar? Menceritakan apa sih ini puisinya Mbak Nafisa ini? Silakan. Puisi dari Nafisa menceritakan tentang kasih sayang seorang ayah, dan gimana kasih sayang itu belum tentu didapatkan oleh semua anak. Jadi kepada kita yang mendapatkan kasih sayang itu harus bersyukur dengan sangat-sangat bersyukur, karena itu adalah sebuah hal yang belum tentu semua orang mendapatkan. Baik, luar biasa sekali. Boleh Mbak Nafisa, Ibu bertanya, apa yang membuat Mbak Nafisa itu menulis seorang ayah? Ibu juga berjuang tidak? Berjuang. Ayah juga berjuang. Kenapa yang ditulis ayah Mbak Nafisa? Wow, benar ya bahwa perempuan itu adalah cinta pertamanya adalah seorang ayah. Dari kecil dekatnya sama ayah, Ibu. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nafisa. Beri tepuk tangan. Baik, satu lagi nih ya, untuk praktik membaca dan menghasilkan karya. Silakan. Oke, baik. Silakan Mbak Tiara Cika. Dibaca dengan lantang biar teman-temannya bisa berkomentar ya. Mas Adam, Mas Mirza, Mas Hisam, silakan menyimak dengan baik agar bisa mengomentari karya teman-teman. Baik, silakan Mbak Tiara. Puisi yang tak pernah usai, karya Tiara Cikal. Dalam setiap detik, dalam setiap hembusan nafas yang berlalu, aku adalah langkah yang selalu pulang padamu. Aku ingin menjadi alasan kecilmu, tempat kau pulang, tempat kau bercerita keluh kesahmu. Untukmu, kutitipkan mimpi yang terselip di antara embun pagi. Semoga kau selalu mengerti bahwa kau adalah puisi yang tak pernah usai kuresapi. Aku tak pandai berkata-kata, tetapi sejak bersamamu, kata-kata tumbuh seperti bunga. Jika cinta adalah bahasa, maka kau adalah aksara pertama yang ingin kutulis setiap harinya. Dan jika kau adalah hujan badai yang penuh gemuruh, aku adalah yang tidak memilih berteduh. Karena ketika bersamamu, aku selalu merasa teduh dan tumbuh. Grobogan, 26 Agustus 2025. Boleh ada yang berkomentar nih? Banyak ya, luar biasa, bagus ya karangan Mbak Tiara ini. Ada yang boleh berkomentar ya? Silakan. Silakan. Ada yang berkomentar? Jika ada hujan badai, majas apa nih? Hujan badai, topan, angin menggelegar, majas apa yang membesar-besarkan? Hiperbola. Boleh. Kira-kira ada pesan apa? Atau diksinya bagaimana? Diksinya bagus tidak? Bagus. Pesan dan amanatnya kira-kira untuk siapa ini? Puisi ini untuk orang-orang yang sedang jatuh cinta. Orang-orang yang sedang jatuh cinta itu pasti hatinya berbunga-bunga ya. Apapun yang dikatakan itu jadi romantis, jadi keren, jadi kayaknya nggak ada sedih-sedihnya gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Tiara Cika. Puisinya tentang cinta lengkap ya hari ini. Beri tepuk tangan lagi buat Mbak Tiara. Baik, ada tadi puisinya semangat sudah ada, tentang sedih ya, pengorbanan tentang ayah sudah, tentang cinta sudah ya. Saatnya nanti kita merefleksi diri kita sendiri bahwa ketika kita bisa menuangkan kata-kata dalam bentuk puisi, berarti ada toksin dalam tubuh ini hancur. Riset ini penelitian, karena orang yang bisa menuangkan perasaannya dalam puisi itu adalah kemampuan tingkat tinggi.
Jadi nanti jangan lupa para murid semuanya untuk selalu terus menulis puisi sesuai dengan perasaan hati, perasaan orang sekitar. Kritik sosial juga boleh, kritik keadaan juga boleh. Ya, baik. Cukup untuk sesi menulis puisi. Para murid semuanya, kita sudah belajar puisi, menulis puisi ya. Kemudian mempraktikkan di depan kelas. Teman-teman sudah mengomentari. Saatnya teman-teman bisa refleksi diri ya. Apa yang sudah saya lakukan, apa yang sudah saya tulis, kemudian apa yang sudah saya rasakan tadi, saya tuangkan dalam bentuk puisi. Ya baik, selain merefleksi diri, para murid semuanya bisa mengerjakan LKPD ini ya. Ini adalah tuangan perasaan kalian. Boleh? Yang sudah boleh ditempel. Yang sudah boleh ditempel di kanan kiri, di papan tulis juga boleh. Baik, para murid yang tersayang semuanya, boleh ditutup seluruh buku kalian, kotakkan pena kalian, ponsel kalian. Semuanya tarik lepas, dihembuskan pelan-pelan ya. Dihembuskan pelan-pelan sampai 3 kali saja. Kita relax. Semoga yang kita pelajari hari ini, karya kita hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan orang lain ya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan berteriak satu kata harapan kamu 10 tahun yang akan datang. Kamu pengen jadi apa? Satu kata ya, kamu jadi apa 10 tahun yang akan datang? Dan kalian sudah selesai kuliah ya. Satu kata, hitungan 3 kalian siap berteriak semua suasana. Baik, 1, 2, 3. Tepuk tangan buat kita. Orang yang menghargai diri sendiri adalah kita sendiri dan orang lain tentunya. Kita mau bermakna apa tidak untuk orang lain, kita sendiri yang tahu. Untuk itu, kita teruskan doang. Kurang dalam ini mohon maaf, kita harus selalu semangat ya. Untuk akhir ini, mari kita berdoa ya. Berdoa sebelum kita selesai. Nanti dipimpin Mas Isam ya. Silakan Mas Isam untuk memimpin akhir dari pembelajaran pada pagi hari ini. Duduk siap, berdoa, dipersilakan. Selesai. Terima kasih Mas Isam. Baik, kita sudah tes. Hati-hati di jalan, kalau pulang sampai ketemu besok pagi ya. Di akhir pembelajaran ini kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.